Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah, semangat ya. Ibu gimana? Oh, saya super. Apalagi ini jumpa Bu Umi. Udah lama kita nggak jumpa kan? Iya, mungkin Iya. semangat ya. Iya. Udah nggak sabar pengen dengar cerita dari Bu Umi. Tentunya pasti menginspirasi, insya Allah. Terus untuk pertemuan kita hari ini nih, deskripsiin lah dalam satu kata, apa itu? Pertemuan hari ini Perasaan Bu Umi. senang sekali karena udah lama nggak jumpa. Iya, dan mudah-mudahan bisa kita saling melengkapi di sini ya. Nah, jadi insya Allah hari ini kita akan melakukan kegiatan pendampingan dengan tema refleksi awal kompetensi guru penggerak yang insya Allah nanti akan fokus pada 4 titik. Yang pertama itu tentang tantangan belajar daring udah lebih kurang 1 atau 2 bulan ini. Kemudian yang kedua itu terkait dengan refleksi penerapan perubahan di kelas terkait dengan pemikiran Bapak KHD kita. Dan yang ketiga ada portofolio digital, dan yang terakhir adalah rencana posisi diri dan rencana pengembangan diri. Nah, peta posisi diri yang sudah kita isi pada saat lokakarya kemarin. Ingat ya, ada di bawah? Ada ya semuanya. Oke, luar biasa. Nah, sebelumnya gimana nih Bu Umi? Perjalanan daring sejauh ini? Perjalanan daring cukup menyenangkan. Iya. Ya, punya pengalaman baru juga, ya kan? Punya kawan-kawan baru, bisa berkolaborasi, punya fasil yang luar biasa. Iya, betul sekali. PT juga luar biasa kali. Apalagi ada lokakarya kemarin. Iya, benar. Jumpa langsung kita ya. Jumpa langsung. Berasa reuni. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih semangat ya, bisa lebih bahagia. Amin. Nah, ngomong-ngomong, proses apa aja sih yang udah dilewati selama lebih kurang 2 bulan atau 1 bulan ini? Proses yang sudah dilewati itu banyak ya. Selain dari kebanyakan tugas, tidak bisa menikmati liburan jujur aja, tapi cukup menyenangkan karena bisa daring sama teman-teman, teman baru, sambil ngejar-ngejar dudet tugas, buat tugas yang biasanya itu buat tugas mungkin baru buka Canva tuh sebulan sekali, ataupun 2 bulan sekali, ataupun 1 semester sekali pas mau buat modul ajar. Tapi ini kayak buka Canva tuh kayak tiap seminggu udah 3 kali. Iya, jadi makin akrab dengan teknologi ya. Jadinya. Terus apalagi nih yang sudah dilewati? Udah memasuki ruang apa aja di dalam modul? Di dalam modul sekarang udah 1.3. Sebelumnya 1.1 sama 1.2 alhamdulillah udah selesai, mulai dari diri, kolaborasi, demonstrasi kontekstual. Iya, yang alur merdeka itu ya. Iya, dan memang sangat luar biasa ya, banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan di situ ya. Ilmu baru yang ada di modul-modul yang dulunya kita mungkin tahu tapi tidak paham kalau pendidikan itu sepenting itu loh menurut KHD, dan itu luar biasa. Iya, benar. Dan kayaknya semua guru harus tahu. Iya, betul. Filosofi KHD itu harus tahu. Iya, itulah peran guru penggerak, nanti menggerakkan komunitas, pastikan semua ruang lingkup di sekitar kita itu lebih paham ya. Kalau udah memahami KHD, Masya Allah, banyak kali ya pemikiran-pemikiran baru. Pemikiran luar biasa. Yang tadinya kita anggap sepele gitu, kayak memanusiakan murid, kayak sepele bagi. Tapi sebenarnya itulah prioritas utama kita sebagai guru. Benar. Saya apresiasi luar biasa. Gak hanya pada hari ini, tapi juga selama pembelajaran daring kan saya ikut terus memantau, baik mulai dari diri, terus kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi 2 pertemuan, terus kemudian ada demonstrasi kontekstual, nah, apalagi elaborasi, koneksi antar materi dan juga aksi nyata. Masya Allah, luar biasa, berpartisipasi aktif, tepat waktu juga ya, insya Allah itu saya apresiasi sekali, dan mudah-mudahan itu terus ditingkatkan karena satu gagasan kita itu akan memberikan motivasi dan inspirasi bagi yang lain yang tentunya tidak akan sia-sia. Setuju ya? Setuju sekali. Iya. Terus gimana nih dukungan dari ekosistem sekolah? Ekosistem sekolah sangat mendukung, terutama kepala sekolah. Sekolah luar biasa mendukung, luar biasa. Iya, saya bisa lihat tadi. Bisa lihat semangatnya luar biasa. Beliau tuh ketika tahu saya baru pindah ya Bu. Jadi pas Bapak itu tahu
ibu udah lulus UPN, alhamdulillah lulus, senangnya beliau. Jadi langsung mensupport nanti tunjukkan Bu kayak mana perubahannya untuk sekolah kita. Iya, Jadi itu benar. harapan Bapak. Jadi kalau guru-guru juga semuanya support semua, Alhamdulillah ya, jadi ekosistemnya positif ekosistemnya semua. positif semua kalau dari sekolah, alhamdulillah. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan kepala sekolah, terus rekan-rekan juga, dan semua yang ada di dalam warga sekolah ini itu bisa memotivasi Ibu Umi untuk semakin Allah. menerapkan berbagai aksi konkret, ya perubahan ya, Iya. perubahan ke arah yang lebih positif. Nah, pada saat lokakarya kemarin, itu lokakarya orientasi, kita kan memetakan ya ada apa aja, kekhawatiran, terus harapannya, ada alternatif solusi. Nah, kira-kira gimana sih kondisi kekhawatiran yang Ibu isi sebelumnya? Apakah itu terjadi atau Kayaknya ternyata hanya nggak terjadi. imajinasi? nggak terjadi kayaknya. Alhamdulillah. Karena kekhawatiran itu khawatir akan tugas itu susah gitu, nggak bisa dikerjakan karena kebanyakan CGP katanya susah, tugasnya banyak, nggak bisa dikerjakan. Tapi ternyata alhamdulillah gampang. Selama Ketika kita selesaiin. Ketika sudah dijalani dengan penuh optimis dan percaya diri, kolaborasi sama kawan-kawan, semuanya Semuanya jadi baik-baik mudah. saja ya. Everything will be Iya. okay. Berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan Kekhawatiran itu kedepannya nggak terjadi. iya, sebaiknya memang kekhawatiran itu kita kesampingkan dulu. Nah, terus bagaimana dengan harapan Ibu Umi sebelumnya? Harapan Umi alhamdulillah tercapai. Dukungan dari Kepala sekolah. berharap dukungan dari semua pihak dan alhamdulillah itu tercapai dan bisa melaksanakan pendidikan CGP ini dengan maksimal insya Allah. Iya. Terus apalagi harapan Bu Umi saat itu? Harapan Umi saat itu aja. Oh iya. Berarti yang lainnya insya Allah akan langsung diterapkan ya. Insya Allah. Nah, ini udah ngikutin proses pembelajaran daring 1 atau 2 bulan. Ada nggak sih harapan baru untuk ke depan? Harapan baru untuk ke depan, apa ya? Umi jujur aja kalau dalam kolaborasi, apalagi baru ya, namanya masih beradaptasi. Jadi kolaborasinya masih belum. Jadi harapannya ke depan dengan adanya daring, sering kolaborasi sama teman-teman dan itu bisa jadi motivasi, dorongan biar Umi juga gampang untuk kolaborasi sama teman-teman di sekolah. Jadi inginnya ada masukan-masukan dari motivasi atau pengalaman teman-teman di CGP, gimana sih jalan yang harus Umi lakukan langkah untuk mempercepat dorongan kolaborasi itu. Benar. Dan tentunya harus ada perencanaan yang matang sehingga nantinya lebih maksimal ya kolaborasinya. Oke, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Bu Umi, bentuk dukungan seperti apa sih yang mungkin secara spesifik yang diberikan oleh kepala sekolah? Dukungan moral. Itu kayak semangat yang beliau berikan, motivasi, dukungan lewat WA. Itu udah luar biasa sekali menurut saya. Memang itu yang kita harapkan ya. Itu yang kita harapkan, kayak doa-doa beliau, motivasi beliau. Walaupun cuma sebatas chat, tapi saya rasa itu kalau dari atasan itu luar biasa. Sangat memotivasi. Ada tantangan, insya Allah yakin bisa menghadapi ya. Insya Allah. Amin. Terus kalau dari rekan-rekan mungkin ada nggak sih bentuk spesifik yang diberikan untuk dukungan? Ada, sama juga dukungan sama dari teman-teman semua ada dari guru-guru. Iya, alhamdulillah kalau memang semuanya positif ya. Artinya untuk langkah kita ke depan kita tinggal menjalani secara maksimal dan terus meningkatkan kompetensi diri. Nah, seperti Ibu Umi sampaikan tadi, sejauh ini kan sudah selesai mempelajari modul 1.1 terkait dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dan juga modul 1.2 nilai dan peran guru para. Nah, apa sih perubahan yang mungkin sudah mulai Bu Umi lakukan karena ini juga baru masuk sekolah ya, di kelas, mungkin bisa Bu Umi ceritakan sedikit, saya pengen tahu untuk jadi inspirasi buat saya juga. Iya. Perubahan di kelas itu sekarang walaupun dulu sebenarnya sudah mulai menerapkan, cuma tidak sadar bahwa itu ada di filosofi KHD. Jadi kalau sekarang tuh lebih setiap sudah masuk kelas bukan minimal mempersiapkan siswa untuk
dia bagaimana keadaan dia bahagia nggak untuk hari ini sebelum iya. memulai pembelajaran yang lain-lain, lebih tahu dulu kondisi mereka, jadi lebih care dulu sama mereka, perhatian sama mereka dulu tentang kondisi mereka, baru kemudian lanjut ke pembelajaran. Iya benar, dan itu bagian dari modul yang insya Allah akan kita pelajari juga nantinya. Iya. Dan Ibu Umi sudah terapkan itu dan itu sungguh luar biasa dan memang sangat penting ya memperhatikan kondisi emosional anak Iya. dan itu terus perlu ditingkatkan terus. Nah kalau untuk penerapan di kelas lainnya seperti apa? Untuk Pembelajaran mungkin? pembelajaran, Mm-mm. kalau pembelajaran paling menggunakan metode media pembelajaran yang bervariasi. Terus Bu, menggunakan tidak, karena anak-anak itu di kelas, kalau saya pribadi di kelas itu kan saya ngajar bahasa Indonesia Bu. Mm-mm. Kalau misalnya ada tugas, saya akan memberikan anak-anak itu kebebasan. Misalnya tugas iklan, saya kasih mereka kebebasan untuk milih entah membuat poster dalam bentuk poster iklannya, boleh dalam bentuk video. Jadi anak-anak bebas gitu. Ada yang menuntut iklan biasa aja gitu, iklan baris. Itu yang saya berikan kebebasan. Nah, jadi disesuai dengan Sesuai dengan minat mereka aja. Iya, benar. Nah, ada lagi nggak sih pemikiran KHD yang mempengaruhi perubahan besar yang Bu Umi lakukan sekarang? Kalau tadi kan terkait dengan bakat minat anak, terus kemudian juga kondisi emosional anak. Kalau untuk pemikiran KHD lagi, tentang lebih memanusiakan mereka, menghargai mereka, menuntun mereka. Iya, Itu yang insya Allah. luar biasa ya. Iya, dan mudah-mudahan seiring berjalannya waktu nanti akan semakin optimal diterapkan di dalam kelas. Nah, bagaimana dengan peran dan nilai guru penggerak yang sudah Ibu pahami? Nilai dan yang sudah saya pahami itu bahwa nilai-nilai guru penggerak itu ternyata secara tidak sadar ada pada diri kita kayak semua ini ya. Cuman kita nggak sadar kalau itu adalah nilai guru penggerak yang memang harus dimiliki oleh setiap orang, setiap guru gitu. Jadi untuk nilai-nilai itu saya pribadi kalau untuk kemandirian alhamdulillah sudah, cuman saya jujur aja Bu kalau dalam kolaborasi masih kurang. Ya, insya Allah itu Insya akan Allah, meningkat. iya, itulah yang ingin saya tingkatkan dalam diri saya. Oke, berarti nilai nilai guru penggerak yang sudah Ibu yakini itu sangat baik itu ada di poin kemandirian. Kemandirian, Ada lagi mungkin? kemandirian sama berpihak pada murid, Berpihak pada murid. kemudian inovatif, berusaha selalu berusaha Iya, untuk benar. inovatif dan agar kreatif itu tercipta. Iya, benar. Terus bagaimana dengan reflektif? Apakah sudah mulai Reflektif diterapkan? Reflektif sudah mulai. Seperti kemarin MPLS saya juga minta siswa untuk reflektif di kelas. Apa pengalaman ketika mereka outdoor di luar, kan ada MPLS di luar, saya minta mereka refleksikan. Soalnya semua sudah berusaha untuk saya terapkan Bu. Ya, jadi banyak sekali ya Banyak sekali Bu, pembelajaran dari modul-modul yang sudah dipelajari itu ya. Dan Terus itu gimana dengan respon anak-anak? respon anak-anak ya mungkin karena anak-anak kelas 1 Bu ya, jadi mereka nggak apa Bu, ngapain Bu, jadi kita minta referensi, jadi refleksi itu harus kita utarakan dulu dengan bahasa yang mereka bisa pahami. Iya, jadi, jadi kalau langsung saya ngomong refleksi anak-anak nggak paham harus Iya, ngapain. Jadi minimal minta apa yang kalian suka tadi dari kegiatan outdoor kita, jadi lebih kita sederhanakan lagi bahasanya. betul. Sebenarnya mereka sedang merefleksikan yang tadi mereka lalui gitu di luar. Masya Allah, luar biasa. Apakah itu berpengaruh dengan perubahan nantinya refleksi Insya anak-anak? Allah berpengaruh Bu, karena dari refleksi juga kita tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka hari ini. Benar. Oke, alhamdulillah banyak hal yang sudah baik ya, yang dari perubahan yang sudah dilakukan. Terus kemudian kira-kira selain kolaborasi, apa saja sih yang perlu diperbaiki? Perbaiki, mungkin yang harus selalu pengembangan diri, Pengembangan biar diri. bisa lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi. Iya. Kira-kira pengembangan seperti apa yang Bu Umi harapkan atau Ibu Umi rencanakan ke depan? Pengembangan kompetensi diri, misalnya dalam media-media pembelajaran. Itu selalu insya Allah saya selalu cari Profesional gimana, ya. Gimana untuk biar pembelajaran itu bisa berjalan baik dan nggak selalu seperti itu monoton gitu.
Itu selalu cari Bu, baik dari sosial media, Iya. internet, Hmm. pokoknya selalu berusaha nyari lah Oke, berarti mencari berbagai referensi untuk bisa diterapkan di kelas. up to date ya. Harus ya, Harus. sepertinya. Karena sekarang kodrat zamannya memang Iya, menuntut kita, menuntut terutama kita. guru ya. Karena kalau guru nggak up to date, nanti pas anak-anaknya nyeletuk, kita jadi Iya benar, nggak nyambung ya. Apalagi sekarang banyak istilah-istilah game yang Iya. kadang-kadang ditanya di dalam pelajarannya. Iya, mereka sering bawa kayak gitu Iya. ke kelas. Jadi kalau kita nggak update ya nggak tahu. Benar. Terus ada nggak sih pengembangan diri yang mungkin untuk memenuhi keempat kompetensi tadi lah? Ada profesional, pedagogik, kepribadian, sosial, apalagi yang mungkin bisa Bu Umi lakukan agar kompetensi ke depan bisa lebih baik. Ada pengembangan diri cara biar lebih cepat tuh karena untuk kolaborasi, cara bersosialisasi sepertinya. Bersosialisasi ya, harus lebih interaktif ya berarti ya. Sudah mulai dilakukan? Sudah sedikit-sedikit. Semangat terus ya. Iya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu Umi harapkan itu bisa tercapai dan tentunya perubahan yang kita lakukan itu berdampak pada murid sesuai dengan kebutuhan murid gitu ya. Oke. Nah kemarin kalau nggak salah kan kita juga ada memperkenalkan terkait dengan portofolio digital. Jadi gimana udah perkembangan portofolio digital Bu Umi? Alhamdulillah portofolionya udah selesai kerangkanya, tapi belum diisi semua. Karena kan memang iya benar. Karena sekarang juga baru modul 1.1.1.2 ya. Iya. Oke boleh. Ibu Umi kerjakan sendiri semuanya? Iya Bu. Masya Allah. Ada nggak yang dilibatkan sehingga membantu proses pengerjaan portofolio? Kalau portofolio enggak Bu, karena tapi kalau tugas ya ada kawan se-CGP yang kolaborasi ya. Kalau yang lain kerjakan sendiri alhamdulillah dan referensi dari internet aja. Internet, ya. Jadi internet juga banyak ya contoh-contoh yang punya alamat, referensi aja. Kita modifikasi, kita kreasikan ya. Komponen apa aja Bu yang udah dimasukkan dalam portofolio digital? Artefak, buku, tapi belum diisi semua Bu. Iya nggak apa-apa. Nanti mungkin kan bisa kita cek secara mendetail nanti. Mungkin saya pengen tanya dulu sedikit tentang portofolio digitalnya. Berarti ada artefak apalagi yang sudah dimasukkan? Aksi nyata, umpan balik, sertifikasi, sertifikat, profil. Iya, berarti berkaitan dengan program guru penggerak ya. Iya, apalagi sekarang kan di PMM juga diminta sertifikat yang up to date terus ya. Nah, ini memang portofolio digital ini memang banyak sekali manfaatnya ya. Mempermudah kita mengakses banyak hal. Nah, apa sih manfaat yang Ibu rasakan dari portofolio digital ini? Banyak sih Bu, kita bisa lebih kreatif lagi untuk mendesainnya, bisa dipublish juga, jadi bisa ngasih kayak pengimbasan ke orang. Jadi iya, benar. Iya. Inspirasi ya. Buat orang lain juga. Ada nggak tantangan yang dihadapi saat ini? Mungkin kurang menarik aja ini. Kurang menarik itu banyak versinya. Insya Allah ini juga sangat menarik ya. Setiap yang memandang beda ya. Itu luar biasa sekali, kreatif, Masya Allah. Ada nggak sih referensi yang digunakan untuk mendukung proses pembuatan portofolio digital ini? Saya lihat ini luar biasa sekali kreatif. Ini Bu saya buat di Canva juga biar lebih menarik jadi. Iya, jadi luar biasa sekali ya. Jadi ada Canva itu sama itu aja sih Bu. Keren. Masya Allah, keren sekali. Nah, dan tentunya nih kalau sudah dipublish sangat-sangat menginspirasi yang lain. Insya Allah. Iya. Nanti kalau misalnya mau dipublish terus juga boleh, nanti yang dilihat belum maksimal ya, belum final. Nanti mudah-mudahan Bu Umi juga bisa berbagi kepada rekan-rekan yang lain karena kan memang ini luar biasa loh. Iya. Kreasinya ya.
Ya, memang banyak aplikasi yang bisa Banyak, membantu. iya. Kita harus terus menjelajah Iya. dunia maya ya. Ya, dan mudah-mudahan nanti bisa dimasukkan semua. Apalagi kita juga dikasih link sama Fasil ya, Ibu Iya. Fasil. Jangan lupa dimasukkan ke situ juga ya. Oke. Nah, ini saya juga mau mengingatkan, kan kita juga punya panduan portofolio digital. Pastikan yang sudah Ibu buat ini mengikuti semua panduan gitu ya. Tapi kalau ini menurut Ibu gimana? Sudah sesuai? Secara garis besar sudah sesuai. Nanti tinggal diisi bagian-bagian seperti profil, dilengkapi aja. Ya, itu sudah sangat luar biasa. Nanti seiring berjalannya waktu saya izin ngecek lagi, izin minta lihat, ya. Karena memang banyak sekali yang bisa kita pelajari dari setiap individu ya. Beda individu beda kekuatannya. Benar-benar. Nah, ini iya benar. Ini terkait dengan lampiran yang kemarin itu kita isi pada saat lokakarya orientasi. Kan ini juga sudah Ibu Umi isi ya. Iya. Ada LK 1 sampai 5. Nah, menurut Bu Umi kita diskusi dulu tentang kompetensi. Ya, ini dia kompetensi guru penggerak. Kan kompetensi guru penggerak ada berapa? Ada kompetensi 4 ya kalau nggak salah ya. profesional. Terus apa lagi? Ini ada pengembangan diri ya kan? Nah, ini dia pengembangan diri dan orang lain. Kepemimpinan. Jadi ada 4 kompetensi guru penggerak. Nah, menurut Ibu dari keempat ini kompetensi mana sih yang sudah baik? Pengembangan diri. Pengembangan diri. Oke, ini saya izin nanya-nanya nih lebih spesifik lagi. Pengembangan diri seperti apa ini maksud di sini? Pengembangan diri seperti mengikuti pelatihan secara mandiri. Iya, benar-benar. Cari referensi di sosial media dimanapun. Iya, benar. Dengan kita mengikuti itu memang banyak sekali ilmu yang kita dapatkan ya. Nah, terus bagaimana dengan kompetensi yang lain? Kompetensi yang lain sedang berjalan juga buat proses untuk mencari ilmu baru, pengetahuan baru biar lebih berkembang lagi. Iya. Potensi yang lain-lainnya. Oke, luar biasa. Nah, saya izin nih, kalau seandainya saya sediakan skala 1 sampai 10, khususnya untuk kompetensi pengembangan diri dan orang lain, Ibu Umi sudah berada di skala berapa? Kalau untuk pengembangan diri dan orang lain, sejauh ini nih Bu, atau dalam waktu beberapa aja atau sejauh ini? Sejauh ini alhamdulillah ada di 8. 8. Masya Allah. Sudah sangat-sangat. Tapi kan ini 8. Enggak lagi. Jadi harus ya mengembangkan benar. diri. Betul. Terus apa nih kira-kira upaya yang bisa dilakukan sehingga nanti insya Allah Bu Umi berada pada titik maksimal? Insya Allah harus dibarengi juga sama kompetensi yang lain ya. Itu jadi maksimal. Iya. Terus pengembangan diri, ketika melakukan pengembangan diri, apakah ada beberapa referensi ataupun bentuk pengembangan diri yang Ibu lakukan? Ada. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bentuk pengembangan diri yang saya lakukan sendiri. Seperti ini Bu, yang berdampak ke orang lain atau gimana? Boleh untuk diri sini dan orang lain sendiri. Seperti ikut seminar secara daring, itu kan kadang-kadang tanpa diminta pun dari sekolah atau apa-apa kita semua ikut sendiri. Benar. Saya merasa kurang di bagian kalau dulu saya merasa tidak bisa nih untuk mengerjai di Canva, jadi saya ikut pelatihan mandiri sendiri untuk bisa. Iya, ada lagi? Itu aja. Terus kalau misalkan ada nih kita sekarang guru semuanya ada PMM, ada nggak sih bentuk-bentuk pelatihan yang menarik yang mungkin kalau sering di PMM saya ikut Bu, itu udah berapa topik ya, P5 karena dulu kan ini P5 juga, jadi udah pelatihan di PMM itu insya Allah ikut, udah sertifikat beberapa. Iya, Masya Allah. Jadi insya Allah nanti udah bisa ikut tim penelaah ya. Kalau tim penelaah minimal 8 atau 10 ya? Oh ya. 8. Ini baru berapa Bu?
on the way sertifikat. 4. Oh, Masya Allah. Tingkatkan Ini terus juga, ya. Jadi ada banyak sumber yang bisa, yang sudah Ibu Umi ikuti, tidak hanya yang berkaitan dengan seminar daring, Iya, terus ada kemudian PMM pelatihan, ada PMM juga. Karena sekarang Mudah-mudahan- gampang sekali kayaknya Bu untuk tahu pelatihan. Iya benar. Mudah-mudahan nanti terus bertambah sehingga insya Allah berada pada titik 10. Iya. Amin. Terus kalau untuk pengembangan diri yang lain, apa sih yang membuat Bu Umi merasa belum terlalu maksimal? Kalau yang dari kepemimpinan, Kepemimpinan pelajaran. manajemen sekolah, Oh, belum ada pengalaman ini di situ, jadi masih juga. Ini kebetulan kemarin sudah diangkat juga jadi bendahara, jadi sepertinya itu PR lagi untuk bekerja ke depannya. Jadi di situ mungkin saya iya, harus melatih diri lagi. iya benar, harus action ya. lagi, lebih Ketika banyak. action, insya Allah seiring berjalannya waktu nanti akan diproses ya. Yang penting Insya terus Allah. usaha ya. Kalau untuk kepemimpinan pembelajaran, Pembelajaran insya Allah sudah, tapi walaupun belum maksimal, insya Allah saya rasa udah jadi seperti berpihak sama murid, memberi kesempatan untuk murid berdiri di depan, jadi tidak lagi teacher center, iya, tapi student center, insya Allah berusaha selalu Bu. berusaha selalu ya. Ya benar-benar. Memang ketika kita berusaha, insya Allah Allah akan membantu dari belakang ya, membantu kita untuk terus melakukan perubahan-perubahan yang baik. Nah, ada lagi mungkin yang sudah Ibu Umi lakukan, karena ini juga bisa menjadi inspirasi loh bagi teman-teman yang lain. Apa sih yang sudah Ibu Umi lakukan sehingga kepemimpinan pembelajaran Bu Umi itu alhamdulillah sudah sangat baik seperti itu. Kalau di sini baik yang baru juga sebelumnya, karena sekolah ini belum ada kombel Bu, jadi alhamdulillah sudah saya buatkan komunitas belajarnya. Dan alhamdulillah Bapak dan guru-guru semua dukung itu sih. Yang untuk mungkin pengembangan sekolah ya. Iya, pengembangan sekolah ya. Jadi sekarang tinggal ingin sekali berbagi sama teman-teman guru di sini tentang apa yang sudah saya dapat dari CGP ini, agar kombel kami bisa aktif ke depan. Iya, amin. Semoga ya, semoga. Terus ada lagi yang mungkin terbersit dalam pikiran Bu Umi, oh saya harus merancang apa gitu agar sekolah ini nantinya ke depan seperti apa gitu. Ada sih Bu sebenarnya itu nama. Iya, boleh diceritakan. Sebenarnya banyak sih harus dibenahi dari sekolah ini. Ingin saya, karena pengalaman saya pernah di sekolah yang sebelumnya yang luar biasa, jadi saya ingin saya punya sekolah yang sekarang itu seperti sekolah saya yang sebelumnya gitu. Anak-anaknya, guru-gurunya bisa berkolaborasi semua, karena kalau dulu saya berkolaborasi bahasa Indonesia dengan prakarya kami seperti itu, antara satu mapel dengan mapel yang lainnya. Saya ingin sekolah yang seperti itu, anak-anaknya siswanya aktif, gurunya juga luar biasa. Saya dukung semoga ya. Nah, ada apa nih kira-kira langkah awal yang harus Ibu Umi lakukan agar kegiatan benahi itu terlaksana dengan maksimal? Ya, jadi insya Allah rencana saya mulai dari guru dulu. Jadi dengan adanya saya buat kombel, insya Allah saya bakalan ngasih pengimbasan ke teman-teman buat pelatihan kecil di kombel kami, karena guru-guru ini berkeluh mereka belum bisa buat aksi nyata. Insya Allah akan saya ajarkan untuk buat aksi nyata itu, untuk bisa dapat sertifikat juga di PMM. Iya benar-benar. Karena kalau misal tidak sesuai disuruh perbaiki lagi, perbaiki lagi. Karena kalau nggak bisa ada yang kurang-kurang. Iya betul. Ya, sudah banyak sekali ya yang sudah Ibu Umi lakukan. Dan mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi yang seperti yang Ibu Umi sampaikan tadi, nanti perencanaan atau desain berbagai program atau kebijakan ke depan itu bisa lebih maksimal. Insya Allah, semoga. Amin. Sehingga nantinya semua kompetensi ini bisa mencapai pada titik maksimal. Ya, keempat-empatnya insya Allah. Insya Allah. Amin. Semoga. Aduh. Nah, alhamdulillah kan kita sering ya mendapatkan umpan balik dari ini. Apa sih peran umpan balik? Umpan balik itu sangat punya peran penting karena itu masukan untuk kita Bu. Jadi bukan berarti dengan adanya umpan balik kita makin down, tapi kita makin termotivasi dan memperbaiki diri. Jadi perannya sangat luar biasa. Apalagi umpan balik dari rekan-rekan guru. Iya, benar. Itu luar biasa sekali. Biasanya Ibu Umi dapatkan umpan balik dari siapa saja?
dari rekan sejawat. Hmm. Dari murid juga, walaupun sebenarnya itu di pembelajaran terakhir saya selalu tanyakan bagaimana metode pembelajaran hari ini, kalian suka atau tidak, itu kan sebenarnya sudah umpan balik dari Iya, mereka untuk benar, kita. benar. Jadi kalau seandainya mereka mengeluh, Bu jangan jangan gini lagi Bu besok, oh iya, jadi insya Allah kita akan berusaha untuk mencari yang lain gitu. Iya benar, rencana tindak lanjutnya sudah Iya, jelas. sudah jelas. Ternyata mereka butuh ini. Iya. Yang penting tujuan pendidikan nasional tercapai, metode boleh bervariasi Jadi sesuai kebutuhannya. umpan balik itu bisa dari guru, teman sejawat, bisa dari siswa juga. Luar biasa. Senang sekali loh saya bisa berada di sini, yang tentunya bisa belajar banyak dari Bu Umi. Dan tentunya saya sebagai PP di sini juga kan punya banyak sekali kekurangan. Oleh sebab itu nih, pada kesempatan ini saya mau meminta masukan dari Ibu Uni sebagai mungkin CGP saya yang kita berkolaborasi ya. Mungkin apa sih yang perlu saya tingkatkan sebagai PP? Seperti itu. Sebagai PP, sepertinya tidak ada. Disampaikan saja tidak apa-apa. Enggak, sepertinya udah luar biasa sekali ya. Jadi tidak ada yang perlu diberikan masukan, sudah yang terbaik lah PP saya untuk CGP sekarang. Dan bersyukur sekali bisa dapat PP yang luar biasa. Dan pengetahuannya juga luar biasa lah pastinya. Dan kami menunggu sharing praktik baik dari PP kami yang luar biasa. Insya Allah. Jadi referensi. Benar. Pokoknya setiap harinya kita terus belajar. Semoga terus menjadi pembelajar sepanjang hayat ya. Amin. Nah sekali lagi saya juga ingin mengapresiasi baik itu pertemuan kita pada hari ini maupun pembelajaran dari sejauh ini ya, dan mudah-mudahan Ibu Umi terus mampu konsisten dan meningkatkan apa yang sudah baik selama ini, dan kita sama-sama melengkapi yang akan terus mendukung satu sama lain. Terima kasih Bu Umi untuk pendampingan hari ini, dan mungkin selanjutnya kita akan melihat lebih lanjut terkait dengan portofolio digital. Oke.